Rolling. Selamat datang di kelas Kroni Hibi. Kali ini saya akan membawakan tema tentang konsep ikhlas. Kenapa ikhlas? Karena berhubung kita akan memasuki bulan Ramadan, jadi ikhlas itu konsepnya perlu sekali untuk diterapkan atau dipahami untuk khalayak umat ramai ya, atau kita semua. Soalnya ikhlas itu kata orang susah belajarnya. Padahal sih ya emang susah sih. Cuma bisa kok dipelajarin. Kata dasar ikhlas itu khalasa atau murni, pure. Ya sesuai sih dengan konsepnya. Jadi kalau kita udah memberi, tidak harap kembali. Iya. Jadi tanpa pamrih. Jadi dalam Islam, konsep ikhlas itu melakukan sesuatu semata-mata karena Allah. Terus gimana kalau misalkan dalam agama lain? Ada nggak sih ikhlas? Atau perlu nggak sih ikhlas? Ya perlulah, jelas. Kalau misalkan nggak ikhlas, apa-apa pamrih kan, ngarepin terus, ngarepin misalkan lo bantuin teman lo, nanti ngarepin kalau misalkan udah dibantuin bakal dibantuin balik nih, atau udah berbuat baik bakalan ngarepin untuk dibuatin baik juga. Intinya sih nggak salah sih, cuman itu kan akan beban ke diri lo lagi ya, akan membuat secara emosional lo akan ngerasa di PHP-in terus dengan kebaikan itu sendiri. Terus gimana caranya bisa ikhlas? Intinya sih ikhlas itu emang garisnya tipis sih antara ikhlas atau ignorant. Nah itu tipis tuh. Kalau ignorant itu kan sekonyong-konyong tidak peduli ya. Kalau ikhlas itu pure gitu ibaratnya. Ya udah ngasih dengan kelegaan gitu. Dengan lapang dada. Ya bener nggak sih, Sal? Sekali lagi, ikhlas itu gampang-gampang sulit sih. Banyak orang yang, apalagi di kondisi pandemi ini, sulit menerima atau mengembrace kondisi yang dia hadapin. Emang semuanya sedang susah. Cuman, ya memang harus di-embrace, harus diterima, harus diikhlaskan. Karena itu sebagian dari melatih stabilitas emosional kita juga gitu. Kita bisa ikhlas, kita bisa lebih stabil lagi emosi kita. Karena kalau nggak ikhlas di sini ikut rungsing nih. Aplikasinya gimana kalau ikhlas di dalam kita bekerja? Apalagi kita sebagai pengusaha atau freelancer. Itu bisa macam-macam loh. Karena kalau misalkan kita berusaha atau kita freelancer, itu kan pasti banyak tuh yang minta gratisan atau secara sukarela untuk ngisi di acara misalnya, atau bantuin teman segala macam. Nah itu konsep ikhlas tuh bisa bermain di situ. Apalagi kalau ikhlasnya tuh tanpa pamrih ya, ibaratnya kita all out, kita ngerjain dengan sebaik kita gitu ibaratnya. Pasti bukan mengharap kembali sih biasanya. Biasanya gue dapat sesuatu feedback yang lebih oke daripada kegratisan itu tadi. Ada nih contohnya belakangan ini. Pernah gue ikut sharing session kan, agak lumayan repot sih. Nyusun PPT, nyusun apa aja yang gue harus sharing. Waktu itu kebetulan tentang hype. Jadi di forum itu atau di sharing session itu, gue ngasih tahu hype itu tentang apa. Kalau misalkan kita wirausaha tuh kesulitannya di mana, mulainya dari mana, terus ya itu free aja gitu, nggak ada timba balik apa-apa. Karena kebetulan itu kan sesuatu organisasi yang waktu itu yang gue ikutin. Tiba-tiba nggak cuma satu project, ini udah 2 nih. Bulan depan, bulan ini sudah ada 2 project yang nyangkut karena si sharing session itu. Ya udah ada contohnya kan, kegunaan ikhlas kayak apa. Bukan ngarepin apa-apa sih, cuman pasti ada kok kebaikan itu akan berputar gitu. Lo berbuat baik tentang sesuatu dan ikhlas, kebaikan itu akan berputar balik. Gimana sih? Misalnya kebaikan itu akan berputar secara sirkuler, sama seperti kehidupan ini, tidak ada yang linear. Lo berbuat baik kepada orang atau organisasi atau institusi atau binatang peliharaan lo, pasti akan berbalik kebaikan tersebut kepada lo.
Ya, itulah contoh baik kelas. Sip. Kalau kalian punya contoh terapan ikhlas di kehidupan sehari-hari kalian dan bisa di-share atau bisa dikasih tahu sama teman-teman gimana sih caranya ikhlas, atau berguna apa enggak sih ikhlas, atau misalkan ya enggak lah, kita harus ngelakuin sesuatu harus ada feedbacknya gitu. Iya, itu bisa lo sharing juga di kolom komentar atau di komentarin kolom-kolomnya. Siap, Bro. Pamit. Udah beres. Bener tuh. Nggak usah banyak Pamit aja lah. Ntar dibilang Mungkin orang lain yang ngomong. Lo juga ikhlas nggak nih Iya gini? sih. Pasti lo Kebanyakan minta imbalan juga kan? Selamat bertemu di kelas Kroni Hibi yang lainnya. Semoga mendapat hikmahnya. See you. Nah, jangan selamat tinggal. See you aja. Karena nanti akan bertemu lagi. Yeay.